perkenalkan nama saya Jesel Karseran, NIM 2174201041, kelas A121, Fakultas Hukum semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah hukum internasional dan perkembangannya. Sejarah perkembangan hukum internasional secara sederhana. Sejarah hukum perkembangan internasional terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman klasik, zaman modern. Pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada istilah hukum bangsa-bangsa atau law of nation, sedangkan pada zaman modern hukum internasional mulai terlepas dari istilah hukum bangsa-bangsa dikarenakan munculnya bangsa-bangsa modern. Sehingga pada zaman modern hukum internasional mulai mengacu pada istilah hukum antar negara dan hukum internasional itu sendiri. Zaman klasik, Indian kuno, di mana hubungan antara para raja dan bangsa-bangsa telah diatur oleh suatu kebiasaan, di antaranya mengenai kedudukan dan hak istimewa dari utusan raja, yang saat ini dikenal sebagai istilah hukum diplomatik. Kebudayaan Yahudi. Kebudayaan pada saat ini memberikan sumbangsi terkait perjanjian untuk memperlakukan orang asing dan tata cara melakukan perang. Namun dalam hukum perang Yahudi ada pengecualian bagi orang-orang yang dianggap sebagai musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan adanya penyimpangan dari hukum perang itu sendiri. Kebudayaan Yunani. Pada masa tersebut dikenal dengan sebutan negara kota, city-state. Hubungan di antara negara kota tersebut kemudian disebut dengan hukum interventikal, yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum internasional itu sendiri. Kebudayaan Romawi. Konsep hukum alam yang bermula dari Yunani kemudian diteruskan ke Roma, dan bangsa Romawi lah yang menyebarluaskannya. Pada masa itu hukum internasional atau yang dikenal dengan hukum bangsa-bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat di dunia hanya berada di bawah satu imperium atau kekuasaan, yaitu Imperium Romawi. B. Zaman modern. Peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional yaitu lahirnya Perjanjian Westphalia yang telah mengakhiri perang di Eropa yang telah selama 30 tahun dan telah mengakhiri masa Kekaisaran Romawi. Perang ini merupakan perang saudara pertama yang bersifat religius antara Protestan dan Katolik Roma. Lalu pada abad ke-18, pandangan ahli hukum tentang HI terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Pada abad ini dominasi hukum alam berkurang dikarenakan munculnya aliran hukum positif itu sendiri, sehingga kaidah hukum HI pada khususnya dalam bentuk terat internasional dan kebiasaan internasional. Kemudian pada abad ke-19, aliran positifisme semakin menguat bila dibandingkan dengan aliran hukum alam yang mulai dikesampingkan. Pada masa ini hukum perang dan netralitas atau negara netral mengalami perkembangan. Abad ke-20, hukum internasional semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan dan teknologi yang pesat. Jadi ketentuan HI itu selalu bertambah dan berkembang. Seperti lahirnya UNCLOS tahun 1982, yaitu terkait dengan hukum laut yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban negara. Kesimpulan, sejarah perkembangan hukum internasional terbagi dalam dua zaman, yaitu perkembangan klasik dan perjaman modern. Pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada istilah hukum bangsa-bangsa of law of nation, sedangkan pada zaman modern hukum internasional mulai terlepas dari istilah hukum bangsa-bangsa dikarenakan munculnya bangsa-bangsa modern. Zaman klasik terdiri atas beberapa masa, yaitu masa India kuno, kebudayaan Yahudi, kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, dan abad pertengahan. Sedangkan zaman modern dibagi menjadi 3 masa, diantaranya abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia. Sampai jumpa.